Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Berikutnya kita lihat kompetensi dasar atau kemampuan yang akan diharapkan setelah belajar materi ini. Aspek pengetahuan yaitu 3.1, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 atau aspek keterampilan yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama momen gaya, yang kedua momen inersia, yang ketiga keseimbangan benda tegar, yang keempat titik berat, yang kelima hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Namun pada video kali ini kita akan hanya membahas tentang momen gaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi momen gaya, marilah kita lihat tayangan berikut. Kita lihat pada simulasi berikut. Nah, benda yang ada di gambar itu tidak bergerak sebelumnya. Nah, pada saat ditarik oleh seseorang, maka benda ini akan bergerak. Artinya, benda itu akan bergerak jika ditarik. Nah, ditarik itu artinya adalah diberikan gaya. Nah, dari yang terlihat tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa suatu benda akan bergerak jika dikenakan gaya. Contoh ini tadi adalah untuk benda yang bergerak lurus. Perhatikan untuk contoh benda berputar berikut. Percobaan pertama, menarik pintu pada gagangnya. Percobaan kedua, menarik pintu pada bagian tengah. Percobaan ketiga, menarik pintu pada bagian tepi mendekati engsel. Dari ketiga percobaan tersebut, kalian mungkin sudah tahu kesimpulan apa yang akan diperoleh, di mana kita paling enak menarik pintu. Di mana, Anak? Nariknya yang paling enak? Di sini. Yang paling susah di mana? Sini. Oke. Dari percobaan benda berotasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa selain gaya, untuk menyebabkan benda berputar, ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu jarak gaya tersebut dengan pusat putar. Dalam hal ini dinamakan dengan torsi atau momen gaya. Berikut kita lihat penjelasan tentang torsi atau momen gaya. Yang sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa yang menyebabkan benda berputar itu tidak hanya gaya, tetapi ada variabel jarak antara gaya yang diberikan terhadap pusat putar yang dinamakan dengan torsi, di mana dituliskan dalam persamaan torsi sama dengan F kali D, atau jika dia membentuk sudut tertentu F kali D sin theta. Nah, di dalam buku-buku lain mungkin di situ ada simbol tidak hanya D, tetapi bisa juga F kali R, F kali L. Nah, itu tidak perlu bingung. Intinya adalah D, L ataupun R itu adalah simbol untuk jarak dari poros terhadap gaya yang diberikan. Nah, berikut penjelasan untuk momen gaya atau torsi jika dia banyak. Nah, ini misalnya ada batang. Ini batangnya kita kasih di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Nah, yang A kita kasih gaya seperti ini FA. FB kita kasih gaya seperti ini, FB. Ini sudutnya di sini kita kasih theta B. Kemudian C kita kasih gaya seperti ini, FC. Nah, pertama kita tentukan dulu arahnya, di mana searah jarum jam. Itu kita kasih tanda positif. Berlawanan jarum jam. Kita kasih tanda negatif. Nah, sekarang kita mencari torsi total jika poros di
A. Berarti torsi totalnya adalah torsi A. Nah, yang B ini dia akan berputar kemana? Nah, karena porosnya di sini, maka dia akan berputar seperti ini. Berarti dia searah jarum jam. Berarti plus torsi B. Yang C, ini porosnya di sini, dia akan mutar seperti ini nantinya. Berarti dia nanti kita kasih tanda min torsi C. Kita masukkan ini FA kali RA ditambah FB kali RB kali sin theta B karena dia punya sudut, dikurang FC kali RC, tidak ada sudutnya. Nah, yang ini karena ini 0, maka ini akan menghasilkan angka 0. Tinggal ditambah ini dan dikurang ini. Nah, demikian penjelasan tentang momen gaya untuk banyak gaya. Nah, berikut contoh soal nomor 1. Sebuah tongkat panjangnya 2 meter tidak bermassa. Maksudnya tidak bermassa di sini adalah masanya kita abaikan. Kemudian diberikan gaya F1 4 Newton dan F2 8 Newton. Ditanyakan berapa besar momen gaya dan arah putaran pada batang tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah kita menentukan tanda plus atau minus kemana arah putarannya. Di sini kita menggunakan yang searah jarum jam kita kasih tanda plus dan yang berlawanan kita kasih tanda minus. F1 itu akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam tadi kita kasih tanda plus di sini. Mau yang kasih tanda negatif boleh, ya. Kemudian yang F2 itu akan menghasilkan putaran itu berlawanan jarum jam. Nah, berarti tadi kalau dia menggunakan tanda sebaliknya ya akan dibalik saja. Nanti tinggal kita hitung torsi total, berarti adalah torsi 1 karena dia plus tadi ya, dikurang karena dia negatif tadi torsi 2. Nah, tinggal dimasukkan angkanya di mana torsi tadi adalah F dikali D atau jarak dari sumbu putar ke gaya yang diberikan. Nanti hasilnya berapa? Nah, tinggal dihitung. Demikian pembahasan contoh soal nomor 1. Selanjutnya nanti bisa kalian coba contoh-contoh soal berikutnya yang ada di dalam slide ini. Berikut penjelasan jika batang yang diberikan itu masanya tidak diabaikan. Nah, misalnya ini ada batang, kemudian seperti tadi di sini ada titik A, di sini titik B, di sini titik C. Nah, di sini kita kasih gaya FA itu sama seperti tadi FA. Misalnya kita kasih gaya seperti ini FB. Nah, kemudian yang ini kita kasih gaya FC. Nah, pertama-tama kita lihat ini massa tidak diabaikan. Jadi dia ada punya massa. Massa sama dengan berapa gitu ya. Nah, berarti di sini ada titik berat. Nah, titik berat biasanya untuk batang yang homogen, untuk benda yang homogen, titik beratnya itu selalu di tengah. Kita ambil misalnya ini di tengah. Berarti ini ada W. Nah, W. Berarti tinggal kita cari. Kita misalkan poros di A. Poros di A. Berarti torsi totalnya adalah torsi total A tadi kita ketahui karena dia berada di A dan jaraknya ke A itu 0, berarti torsi totalnya A-nya sama dengan 0. Kita lihat torsi B. B akan berputar searah ini. Ini tadi kita ambil yang searah itu plus, yang berlawanan itu min, maka yang ini bertanda min. Berarti min torsi B.
yang W. Yang W ini akan berputar karena di sini porosnya, berarti dia akan berputar begini. Nah, ini berarti plus. Nah, berarti plus torsi akibat W. Yang C juga sama berputar seperti ini, searah jarum jam. Berarti dia plus torsi akibat gaya C. Nah, selanjutnya tergantung soal yang diketahui. Ya, jangan lupa yang B ada sudutnya, yaitu ini sebesar theta. Nah, demikian penjelasan untuk momen gaya jika batangnya masanya tidak diabaikan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa diikuti dengan baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.